Shalom. Puji nama Tuhan. Meskipun hujan-hujan, kita masih berkumpul di tempat ini menyempatkan dan penuh dengan ketulusan hati untuk bersekutu, mengucap syukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan hingga itu dijatuhi. Bukan karena kuat hebat kita, tapi karena kuasa kasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah penghiburan untuk memperingati 40 hari ya Pak? 40 hari berpulangnya Bapak King Wonggo, ayah dari Pak Odi ya, yang sudah dipanggil Tuhan. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih malam hari ini Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Walaupun hujan Tuhan, tapi tidak jadi masalah buat kami. Karena kami ini bersekutu denganmu Tuhan, rindu berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji dan memuliakan namamu. Mengucap syukur atas keberkatan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami akan mengadakan ibadah ucapan syukur memperingati 40 hari berpulangnya Opa King Wonggo Tuhan. Engkau benar-benar mengasihi Opa Tuhan, sehingga Opa pernah memanggil Opa. Kami percaya Tuhan, Opa mendapatkan tempat terbaik di tempat sisimu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, Opa penuh sukacita bersamamu Tuhan. Kami sudah mengucap syukur Tuhan. Dan kiranya kami mohonkan Tuhan memimpin ibadah Tuhan dari pertengahan, awal, pertengahan hingga akhir. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tidak harus berkumpul dalam namamu kepada tengah-tengah kami. Tuhan, pimpin ibadah Tuhan, tapi kami semua, sucikan kami semua, juga tempat itu Tuhan. Dan dialah lagu yang kami nyanyikan Tuhan, jadikan jumpa yang harum bagimu Tuhan, dan menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya, Dia beri rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Sesuai dengan hikmat Tinggi dulu rajin di toko, sekarang Auti sama Sri juga rajin. Punya usaha ya toh, punya penghasilan. Karena kita kalau sekarang tidak ada penghasilan suami istri ya, ya jadi harus rajin. Nanti Tuhan yang akan memberkati. Yang penting punya apa rajin gitu saja ya. Saya juga, anak saya juga sudah jadi Rataris PPAP, jadi puji Tuhan. Jadi kesaksian saya kalau kita itu punya kehidupan yang baik, kita contohkan kepada anak-anak ya, jangan sampai anak kita itu membenci profesi kita, karena profesi kita sudah kita bangun dari nol. Karena banyak juga teman-teman saya itu kalau ngomong sama anaknya ngomong persoalan, ngomong ruwet kerja, jadi anaknya nggak ada yang mau gantikan. Ya, jadi kalau memang baik ya kita dari segi baiknya ya. Yang ketiga juga cowok semua anak saya kebetulan, jadi tidak kebetulan ya bagi Tuhan, jadi dia juga hukum, ngambil di UNER, kemudian lanjut di AUSI tapi nggak jadi notaris, jadi lawyer ya. Itu nanti yang puji Tuhan bulan Juli akan menikah dengan Master Chef Indonesia, Belinda ya. Ya, jadi nanti ini punya gawe besar kita. Gawe besar karena papanya kan
Pendeta Samuel Sianto. Oh, Ya iya. diundang ya jemaat semua. Iya, betul. Jadi katanya pesta rakyat. Ya lah kita bersyukur ya bisa mendampingi anak-anak kitanya itu yang bisa kita lakukan ya, apalagi di zaman pergaulan seperti ini. Jadi terima kasih puji Tuhan Auti bisa mengadakan acara ini untuk mengingat Kongkingki yang sudah pernah Tuhan berikan kepada kita. Pasti kita ingat karena itulah yang bisa diingat, seperti pepatah kalau gajah mati meninggalkan belang, meninggalkan belalai, kalau harimau mati meninggalkan belang. Tapi Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Seperti Kongkingki diberikan ya kepada umat Giok, bisa menjadi pendamping satu-satunya ya. Seperti saya kalau baca akte, menghadap pada saya Tuhan ini didampingi istri satu-satunya. Saya tanya, satu-satunya? Ya, kalau nggak satu-satunya bukan bahaya. Ruwet ya, betul ruwet. Jadi itulah puji Tuhan ya. Kita bisa membangun keluarga dengan baik, pasti anak turunnya nanti dengan baik diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih karena dalam keluarga yang baik seperti rel ya, udah kereta api, ngecek di rel wis gampang wis. Tapi kalau di rumah marat-marit ini yang repot. Ya nanti nggak ada yang mau bikin surat nanti kalau nanti. Kalau artinya banyak kan isinya berapa bingung mau bikin suratnya, nanti notarisnya ditangkap polisi. Iya wis. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk kedatangannya, bisa bersama-sama keluarga tempat ini menjadi penghiburan, kekuatan ya, bahwa Kongkingki pernah hadir di tengah kita dan sekarang pasti sedang menikmati istirahat jeri lelahnya. Iya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya juga nggak tahu ini tiba-tiba ditembak oleh Audi ini. Apa yang mau disaksikan pun bingung saya. Nah, cuma ya mungkin sedikit sharing-sharing aja ya. Mungkin dalam bisnis, ya Audi ini saya tahu sangat rajin sekali. Nah kita dalam kehidupan, kita dalam bisnis yang saya alamin, kadang kita banyak gelombang-gelombang kita alami ya. Tidak ada bisnis itu yang kita jalan terus lancar dan terus naik. Tidak ada. Kadang yang kita alamin ada gelombang di depan. Seperti saya baru-baru ini saya dalam bisnis sudah beberapa kali mengalami juga gejolak. Terakhir saya tahun 2021 saya ditawari satu proyek di Kalimantan dan proyek ini proyek besar. Ibu saya sudah bilang jangan ambil proyek besar, takut dia bilang. Tapi nama kita manusia, kita punya ambisi. Kedagingan kan ada kedagingan. Kita pikir wah ini proyek besar kan pasti untungnya juga gede ya. Orang-orang aja yang mau proyek ini kan tidak mudah. Mau minta aja nggak mungkin dia bisa dapat. Saya ditawari gitu loh. Satu proyek Masjid Agung gede. Ada satu proyek lagi di tempat luar pulau di Kalteng juga. Saya ditawari oleh bupati juga satu proyeknya besar. Total semua ya kemungkinan kurang lebih 100 miliar. Yaudah kita ambil aja proyek ini. Anak saya dukung, udah ambil aja Pak, ambil. Nah Pak Mah udah pesen, jangan ambil proyek besar. Ambil kecil-kecil lah yang 5 miliar, 10 miliar udah cukup lah gitu kan. Biasa saya mengalami 2 proyek-proyek begini gitu loh. Nah jadi kita ambil proyek ini, akhirnya dalam perjalanan itu kan ini multi years. Betul, banyak masalah saya alamin di dalam perjalanan ini. Akhirnya kita diganggu oleh ya namanya proyek pemerintah ini kan banyak intrik-intriknya, banyak sekali. Tetapi ya kita dalam Tuhan, saya sudah berdoa juga untuk proyek ini, saya juga sudah berdoa Tuhan, kalau proyek ini memang Tuhan kehendaki, saya akan dapat proyek ini. Nah ini kan juga persaingan juga ada kan, tidak mungkin saya sendiri gitu loh. Nah begitu kita ambil, akhirnya kita mengalami benar-benar gejolak itu banyak sekali sampai akhirnya kita gugatan dengan pemerintah daerah, masuk dalam gugatan pengadilan. Roy pun tahu. Nah, ini cuma satu saya pesan di sini. Dalam kita ini bisnis, nggak ada semua proyek perjalanan kita tuh mulus. Kadang kita harus mengalami ujian. Nah, dengan ujian ini, saya ini sudah mau berhenti di proyek pemerintah, sudah mau berhenti saya ini. Tapi selalu ada godaan. Pak Tony nggak proyek ini mau.
Ini pikirannya kan orang lain aja mau proyek aja nggak dapat kok. Saya ditawarin masa saya nggak mau, kesempatan toh. Wah ini mungkin dari Tuhan kan. Nah kita pikirnya dari Tuhan aja gitu kan. Ternyata tidak. Nah tapi dengan begini ini akhirnya Tuhan saya menghadapin ini akhirnya benar-benar dengan kejadian ini akhirnya benar-benar saya berhenti, tidak mau lagi saya ngambil proyek pemerintah. Nah jadi cuma satu pesan saya dengan Audi, kita ini di kerja itu tidak ada yang mulus semua, itu tidak ada. Kita kalau mau naik pasti kita harus mengalami namanya ujian. Siapapun lah, konglomerat di Indonesia pun atau di dunia pun semua sama, pasti mengalami hal-hal begitu. Jadi kita takut menghadapi tantangan. Tantangan itu membuat kita lebih maju, lebih kita naik lagi. Saya tahu Audi ini rajin. Kalau menghadapi tantangan, jangan menyerah. Pasti ada masa depan. Hadapin aja, lalui aja. Seperti saya akhirnya, saya lewat semua. Dengan pengadilan selesai, saya hadapin. Dengan pengadilan, saya menghadapi itu bukan pengacara biasa. Pengacara lawan saya itu Kejati, Kejaksaan Tinggi. Ya udah saya hadapin. Tapi ada semua turun buka jalan, semuanya selesai. Jadi di sini sharing saya ya, kita pengusaha, kita pasti mau naik. Kayak seperti kita bola, kan? Kita pukul begini kan kita naik. Jadi kita menghadapi itu, pasti ada hadapi tantangan, kita hadapin, pasti akan selesai dan kita akan naik tingkat. Kalau tidak ada pengalaman, nggak mungkin. SD ke SMP juga kita harus ikuti ujian. SMP ke SMA kita harus ikut ujian. Terus kan? Dan ujian itu kan tidak mungkin ringan. Tambah kita meningkat, tambah tinggi, tambah berat ujian kita. Ya saya rasa itu aja lah, mungkin sharing saya ya. Yang lain kayaknya nggak ada. Dan bisnis saja kita. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pentengkan mata hati telinga kami, supaya kami dapat merasakan kemurahan. Lewat firman-Mu saja, kami ada kekuatan baru. Segala hormat, pujian, syukur patut kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata, Amin. haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Izinkan. Bapak, izinkan saya berdiri ya. Pak Audi, saya beri waktu berapa menit? Oh 20 menit. Waktu 20 menit cepat ya. Nah, ini bukan short, tapi agak panjang. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Kami mengaturkan sembah sujud dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Manakala pada kesempatan malam ini, keluarga hamba-Mu Bapak Audi sudah memanggil kita dalam persekutuan yang luar biasa.
Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama. Surat kiriman Rasul Paulus pada Filipi pasal yang pertama ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Nah, bagi banyak orang yang berada di dalam kasih kemurahan Tuhan, bersyukurlah bahwa hidup kita sudah ada di dalam penyertaan dan genggaman Tuhan. Ada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita membicarakan kematian, mereka takut. Ketika kita membicarakan kematian, mereka miris, mereka khawatir, ragu dalam setiap perkara. Hal ini adalah tabu yang menakutkan karena mereka belum yakin untuk selamat. Tetapi firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan, dijelaskan bahwa kematian adalah memasuki kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Bahwa kita sangat beruntung, orang-orang pilihannya Tuhan itu bukan mudah-mudahan lagi. Kenapa kita berbuat baik? Karena lantaran kita berbuat baik, sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kalau orang dunia yang belum kenalkan Tuhan, mereka berbuat baik itu berupaya mudah-mudahan mereka kepingin diselamatkan. Maka saya bersyukur pada malam ini, ayo gandeng tangan, jabat tangan, ibu, kita bersyukurlah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya Pak ya, kita bersyukur ya. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kasih tangan, tetanggakan gininya ya. Bersama Yesus kau dapat lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus kau tidak khawatir lagi. Dan disinilah bukti Rasul Paulus adalah teladan bagi kita untuk supaya kita tidak takut lagi pada kematian. Saudaraku yang kekasih, yang pasti yang terjadi, kematian bukan suatu hari yang sungguh-sungguh menakutkan bagi kita. Tapi kelak, karena kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Maka dari itu, tetapi kalau kita ini masih diberikan hidup, maka kita yang sudah percaya harus hidup bagi Kristus. Jadi ibu-ibu, ketika panjenengan hari ini sibuk, walaupun hujan, tidak memusingkan perkara di belakang kita, ibu, ya, ibu repot di semua. Tapi lebih firman Tuhan mengatakan 2-3 orang yang berhimpun bersekutu, Rohku ada di tengah-tengah. Kita orang yang percaya. Dalam ini Kristus, dalam menjadi saksi Kristus itu berat Bapak Ibu. Tapi ingat, ada firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Ada firman mengatakan begini. Saudaraku dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dan dikatakan, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tadi saya mendengar kesaksian ibu dokter, ya, Bu, papanya Bapak Audi itu orangnya luar biasa ya, Bu ya. Orangnya rajin, orangnya menjadi teladan yang baik. Lalu kalau papanya tidak menjadi orang yang rajin, mana mungkin anak-anaknya menjadi orang-orang pangkat, orang-orang yang punya kompetensi, yang menjadi berkat bagi lingkungan sekitar keluarga ini. Saudaraku, bagaimana datangnya berkat? Bukankah dari rambut hingga janggut hingga sampai ke jubah Harun, sehingga itulah porsi kehidupan orang yang benar. Kalau hari ini Papa terkasih sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, itu bukan mengatakan hidupnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan firman doa pada malam ini. Kita bukan mendoakan Papa. Papa kita, papanya Pak Audi, ini sudah enak ya, sudah bersama Tuhan Yesus. Saudaraku, saya yakin orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia pasti mengalami pemulihan, mengalami pelipat gandaan. Saudaraku, Rasul Yohanes dalam pembuangan di Pulau Patmos ini dia mendengar yang datang dari surga demikian. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Apa maksudnya? Bapak Ibu panjenengan semua, kita ini antri. Mungkin malam nanti saya dipanggil Tuhan, nggak ngerti. Ya Bu ya? Mungkin besok lusa atau yang lain-lain. Saya baru ketemu teman-teman sahabat saya kemarin baru mancing sama saya, kemarin baru habis khotbah kita makan bakso, besok meninggal. Saudaraku, misteri kematian tak seorang pun yang bisa memprediksi. Tapi bersyukurlah hari ini Bapak Ibu panjenengan semua, kesempatan yang terbaik hari ini bisa menyenangkan hatinya Tuhan, bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Maka berbahagialah bagi kita orang pilihannya Tuhan, karena sudah
ketika kita dipilih dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Jadi Papa terkasih ini teladan yang baik, Pak. Saya kalau tidak kenal begitu dekat, tapi menurut ceritanya Ibu Dokter tadi, dari muda dia adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Dan dia katakan, karena dia sudah mati dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya beliau, Papa Jenengan, itu berada di dalam lawatan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ibu jadi dengan mati kalau sudah dipanggil Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nanti ono malaikat mungkin dan nanti, oh bukan. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 6. Aku mematikan dan aku menghidupkan dari lembah basah, dari kehidupan orang mati. Aku sendiri yang datang dan aku mengangkatnya dari sana. Artinya, Papa terkasih sudah ada dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan tidak akan pernah khawatir. Orang yang sudah dibaptis dan percaya ketika Bapak Ibu dibaptis, pendeta mengatakan, hari ini malaikat-malaikat di surga telah bersorak-sorai sebab ada satu jiwa yang telah bertobat dan aku tuliskan namanya di dalam kitab kehidupan, yaitu kita ada MOU. Ibu tadi sarjana hukum ya, ketika ada surat perjanjian dimana harus kita lakukan, itu pasti ada 2 orang yang perlu kita lakukan untuk mensahkan segala sesuatu. Aku dulu adalah orang berdosa, kita semua adalah orang yang miris, orang yang siap menghadapi tantangan dan rintangan. Dahulu aku banyak masalah, tapi ketika kita bersama Yesus, Tuhan Allahku turut bekerja dalam setiap perkara, mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku hai setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi Bapak Ibu di sini ada 3 berkat pokok penting. Kenapa sih kebenaran yang harus kita lalui dalam wahyu ini? Kenapa kematian orang yang percaya itu adalah suatu kebahagiaan? Ibu, Pak Jenengan mesti tahu. Iya ya Pak Okta ya. Kenapa ya kehidupan orang Kristen kalau mati berbahagia? Ini ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena kita sebagai orang yang percaya tidak akan menderita. Kita nggak usah menderita lagi. Ya. Kita tidak menderita apa-apa oleh karena kematian yang kedua. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dan selanjutnya mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mereka kehidupan, artinya mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh itu pada jemaat. Ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini adalah kepastian keselamatan daripada janji Allah. Berarti ibu, panjenengan semua adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Saya kasih tangan saya. Kita ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan ya, ya. Ya, Tommy, orang spesial di mata Tuhan. Kalau Tuhan mau mengatakan jangan, itu firman Tuhan. Ya, dan saya yakin hari ini bukan mudah-mudahan Pak Odi, bahwa orang yang menderita di dalam Tuhan di dunia ini sementara. Tetapi ingat, oleh iman percaya kita, semua jeripaya kita tidaklah sia-sia. Amin Ibu. Amin. Maka dikatakan yang pertama kebenaran kitab Wahyu. Kenapa kematian orang percaya itu adalah suatu kebahagiaan? Ingat yang pertama, bahwa kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, yang pertama kita kalau sudah dipanggil Tuhan itu hanya terima upah. Amin. Terima berkat. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, Wahyu pasal 7 ayat 17 mengatakan, maka kataku kepadanya, Tuanku Tuhan, mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran, maka mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Apapun kesusahan, kesulitan hidup ini, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita. Artinya yang kedua apa? Karena di sorga orang yang percaya bebas dari kesukaran hidup. Tadi Bapak Tony bilang kalau kita ini mau punya ekspektasi yang gede, ya semua usaha gede ya, kondolnya gede ya Pak ya, risikonya besar ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini adalah dulu
suami-suami panjenengan atau ibu punya kompetensi di perusahaan mana, di kantor mana, ya perguruan tinggi manapun, semua itu adalah awal di mana kita dulu bersusah payah. Bukan ujuk-ujuk seperti ini ke pensiun, tidak. Tapi bagaimana kita menderita banyak tantangan, masalah, bahkan kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang istilahnya benar-benar kita harapkan dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan rohani kita dibimbing oleh Tuhan. Tentunya yang namanya persoalan itu selalu menggocor iman kita masing-masing. Amin. Tapi jangan kecil dan tawar hati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh dimurnikan, dimuliakan oleh Tuhan. Dahulu engkau bukan miliknya Allah, tapi puji Tuhan, pada saat dimana Bapak Ibu panjenengan adalah orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi yang kedua ini penting, karena di sorga orang percaya bebas dari kesukaran hidup dan kesusahan. Jadi papanya Wandi di sana, beliau itu bersuka cita, bersorak-sorak, mengucap syukur. Tuhan kumpulkan, Tuhan basuh air mata papanya Ko Andi, ya. Percaya Bapak Ibu? Panjenengan semua adalah bagian daripada orang-orang terpilih. Dan dikatakan saudara, orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu tidak mengalami kehidupan yang sendiri. Bersama Yesus aku dapat merasakan campur tangan dan kemurahan yang luar biasa. Bapak Ibu, yang ketiga, karena di surga orang percaya bebas dari sakit penyakit. Apa kemarin sakit apa Pak? Asma ya. Asma ya? Jantung. Saya umur 60 udah kena jantung Pak ya. Saya suruh pasang ring. Ya, mana ya? Bapak Ibu kekasih, dikatakan Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai-sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan dari takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu kekasih, yang ketiga, kenapa kita sebagai orang yang percaya, kenapa kematian orang yang percaya itu adalah suatu kebahagiaan? Yang ketiga, karena di surga orang percaya bebas dari sakit penyakit. Saudaraku, di seberang sana ada jaminan keselamatan. Di sana itu ada pohon-pohon kehidupan, pohon-pohon yang menyembuhkan segala berbagai macam penyakit. Bahkan di sana orang-orang pilihannya Tuhan, ketika di dunia ini banyak penderitaan, keluh kesah, susah dan yang lain-lain. Sekarang mau tanya Bapak Ibu, panjenengan di dunia ini sumpek nomboten, banyak masalah nomboten. Halo, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, di sini yang nggak ada masalah angkat tangan. Halo, semua ada masalah? Bu dokter, ada masalah? Halo, saya yakin 180%, bahkan 200% kita yang hidup di sini punya masalah semuanya. Tapi firman Tuhan katakan, percayalah kepadaku dan percayalah kepada apa yang kita imani, bahwa sungguh-sungguhlah kita berharap pada Tuhan. Di balik semuanya ini ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih, ada 3 kebenaran dalam kitab Wahyu ini. Kenapa kematian orang percaya adalah suatu kebahagiaan? Yang pertama, karena orang percaya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Yang kedua, amin. Yang kedua, karena di surga orang percaya bebas dari kesukaran hidup dan atau segala kesusahan. Yang ketiga, karena di surga orang percaya bebas dari sakit penyakit. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin hidup panjenengan adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 36 mengatakan, jika anak manusia itu sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar sudah dimerdekakan. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan itu bukan sembarangan Bapak Ibu, tetapi orang yang menjadi pilihannya Allah itu adalah orang yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Kenapa hidup kita ini mengalami seperti ini?
lantaran Tuhan sangat sayang kepada panjenengan semuanya. Berbahagialah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, persekutuan penghiburan yang sangat baik pada malam ini. Saya bersyukur ketemu Bapak-bapak dengan kami dari Jakarta, dari Malut, ya, dari Manado, bahkan dari kota-kota yang lain. Saya yakin lewat doa kami di sini, mujizat bekerja dimanapun berada. Dalam damai sukacita Allah, keluarga ini jadilah berkat, jadilah saksi, jadilah teladan nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku sumber pengharapan yang sempurna. Dalam nama Yesus, saya katakan, terima kasih. Mari kita tundukkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah berkata-kata dan firman-Mu. Dan hari ini kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh tantangan, penuh dengan setiap persoalan. Kami bersyukur malam ini lewat hari di mana kita memperingati 40 hari daripada Papa tercinta kami, Saudara Bapak Audi, yang hari ini sudah berpulang ke rumah-Mu Tuhan. Bahwa percayalah, di rumah Bapakku di surga, semua tidak ada penghukuman. Di sana ada sukacita yang besar. Di sana tidak ada kesusahan. Bahkan di sana pun kita akan mengalami damai sejahtera. Dan kita sehat oleh berkat kemurahan Tuhan. Berkati rekan-rekan kami, Bapak Ibu kasih, yang hari ini sudah menikmati firman Tuhan. Semuanya ada dalam penyertaan yang sempurna. Dalam damai, sukacita Allah dalam nama Yesus Kristus. Yang menjadi berkata, silakan. Berkata untuk bersemayam saat kami mencari Engkau Tuhan. Tidak pernah Engkau kecewakan orang-orang mencari Engkau Tuhan. Mari jamah laut setiap kami Tuhan. Berikan kami semua hati yang baru, hati yang penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Berikan kami kesetiaan seperti seorang Maria Tuhan, selalu mencari wajah Allah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga Tuhan. Jadikan kami semua seperti tanaman-tanaman yang tumbuh di tepi aliran sungai, menghasilkan buah tidak mengenal musim Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap bejana-bejana kami semua Tuhan. Oh penjunan kami tanah liat, dan Engkau pokok anggur kami carang-carang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita Allah menutupi setiap kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami semua seperti kebopong keselamatan Tuhan. Biarlah tiang awan, tiang api Tuhan menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Jadikan kami terang di mana kami ditempatkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita satu dalam doa. Maha besar, maha kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau yang berkata dalam dalam surga. Kami minta syukur buat Tuhan, para Bapa yang baik, yang luar biasa Tuhan. Kau sudah merawat kami, Kau terus memberikan kami. Firman-Mu yang begitu lagi dalam depan kami, sehingga firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan setiap pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau menyiapkan berkat jasmani yang Kau siapkan. Kiranya Tuhan, tangan-tangan yang telah menyiapkan Tuhan, Engkau berkati, Kau sucikan, biarlah menjadi berkat untuk telah memperbaiki kerajaan ya Tuhan. Terima kasih. Kiranya sebelum kami menyembah Tuhan, berkati sucikan, biarlah selalu dalam tangan Tuhan Yesus. Bila ada saudara kami Tuhan yang Kau belum berikan kepada itu malam hari ini Tuhan, kiranya Kau berkati juga. Dan kami setia-Mu Tuhan berdasarkan semuanya karena Engkau mengasihi setiap anak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan berkata. Haleluya. Amin. Ayo. Amin.
Iya. Sempit. Mama sempit. Ya. Jangan sempit. Ada tinutuan. Lagi tinutuan. Gak punya baki aku malu Mbak Dene.